Sejumlah siswa sekolah dasar di Kecamatan Mandalawang, Kabupaten Pandeglang, Banten terpaksa menyeberangi jembatan ambruk dan rusak parah demi bisa sampai ke sekolah. Dalam rekaman video amatir itu, pemirsa, para siswa menerjang bahaya dengan melintasi jembatan ambruk yang ada di Kampung Kadu Pandak di Desa Sinarjaya, Pandeglang. Jembatan tersebut ambruk tepatnya pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah rusak dan lapuk dimakan usia. Anda dapat melihat langsung, pemirsa, ini dia rekaman yang menunjukkan satu persatu siswa menuruni tebing menggunakan bambu. Dan mereka pun berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Aksi mereka tentu berbahaya, namun karena tidak ada akses lain, mereka terpaksa tetap melintasinya. Warga pun berharap ada solusi sementara agar aktivitas warga, khususnya para siswa, tidak lagi mempertaruhkan nyawa demi bisa bersekolah. Sementara kami akan membangun jembatan sementara dan swadaya dengan masyarakat. Saya juga sudah komunikasi dengan kepala desa supaya bagaimana masyarakat untuk melakukan gotong royong supaya ada jembatan sementara, karena kalau ditangani dengan jembatan permanen tentu ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Pandeglang masih keterbatasan fiskal, maka harapan kami adalah bagaimana pemerintah pusat bisa membantu secara maksimal kaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Oke, terakhir ada himbauan Pak untuk masyarakat khususnya di Kecamatan Mandalawang. Ya, kami pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang, khususnya di Sinarjaya yang baru saja terkena bencana jembatan roboh, dan kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas. Khawatir jembatan-jembatan yang lain pun yang sudah ada di Kabupaten Pandeglang ini kondisinya dalam kondisi sudah rusak berat, sehingga kita harus berhati-hati dalam. Ya, pemirsa, sejujurnya ngeri sekali ya melihat visual tersebut, anak-anak harus bertaruh nyawa untuk bisa bersekolah. Apakah itu satu-satunya akses bagi warga? Kita akan tanyakan karena kita sudah bergabung bersama dengan rekan Andre Sopian yang saat ini berada di lokasi. Andre, apakah ini satu-satunya akses bagi warga di lokasi untuk bisa berpindah tempat atau mungkin anak-anak siswa-siswi itu bersekolah? Baik, dapat saya sampaikan bahwa memang akses jembatan ini merupakan akses utama masyarakat untuk beraktivitas. Salah satunya siswa sekolah dasar yang akan menuju ke sekolah, di mana pada saat atau kemarin para siswa ini harus berjuang untuk menuju sekolah ini dengan turun ke lokasi kondisi jembatan yang ambruk ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa dari informasi masyarakat untuk menuju ke lokasi atau menuju ke sekolah, para warga dan siswa ini harus menempuh 1 kilometer. Ya, Andre, saya melihat di belakang Anda ada jembatan yang terbuat dari bambu. Apakah ini jembatan alternatif atau pengganti dari jembatan yang rusak yang digunakan oleh anak-anak ini? Mungkin bisa ditunjukkan jembatan tersebut. Ya, baik, dapat saya sampaikan bahwa memang saat ini jembatan bambu yang dibuat oleh masyarakat ini sudah bisa dilalui oleh para siswa, masyarakat maupun pengguna jalan kaki maupun roda 2, namun belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan selebihnya. Ya, Andre, butuh berapa lama kemudian kalau akses ini terputus bagi warga ataupun juga masyarakat lain untuk mengakses daerah-daerah yang mungkin perlu diakses untuk ke sekolah ataupun juga ke pusat ekonomi? Berapa jarak yang perlu ditempuh? Ya, untuk menuju jarak ke sekolah atau ke pasar Kecamatan Mandalawangi ini memang masyarakat harus memutar atau menuju lokasi yang bisa dilalui dengan jarak 1 kilometer atau perkiraan hampir 1 jam. Cukup lama sekali itu ya, 1 jam jika masyarakat ini menggunakan alternatif jalan lain yang harus memutar.
Andre, apakah Anda bisa menunjukkan kepada kami jembatan sementara yang sudah dibangun di belakang Anda yang sementara ini bisa dilewati oleh masyarakat namun terbatas ya, hanya bisa kendaraan roda 2 saja yang melintas atau mungkin pejalan kaki. Baik, dapat saya perlihatkan ini saat ini saya berada di depan jembatan yang roboh. Nah, saat ini pemirsa dapat dilihat bahwa memang masyarakat telah membuat jembatan sementara dari bambu dan beralaskan kayu atau papan. Nah, ini dapat pemirsa lihat bahwa memang kedalaman ini sekitar 5 meter. Terlihat puing-puing jembatan roboh. Dan kemarin para siswa ini memaksa untuk melintasi jembatan dengan turun ke bawah. Dan dapat pemirsa bayangkan bagaimana perjuangan para siswa untuk menuju sekolah. Walaupun memang jarak sekolah dari rumah ke sekolah mereka tidak jauh si jembatan. Ya, Andre, apa respon pemerintah daerah terkait kondisi seperti ini? Anda katakan tadi jembatan darurat yang dibangun ini adalah jembatan yang juga dibangun oleh warga sekitar begitu. Respon pemerintah daerah bagaimana? Apakah akan dibangun jembatan yang lebih kokoh sebagai pengganti atau bagaimana sebenarnya? Ya, dapat saya sampaikan juga bahwa memang pemerintah daerah melalui Provinsi Banten telah berkoordinasi untuk secepatnya membangun jembatan yang ambruk ini. Bahwa dapat Anda lihat memang saat ini material atau barang untuk jembatan ini sudah sampai di lokasi. Nah, ini dapat pemirsa lihat bahwa memang ini material untuk jembatan yang akan dibangun di lokasi ambruknya jembatan di Desa Sinarjaya ini. Ya, Andre, saya ingin Anda berbincang mungkin dengan salah satu warga di sana untuk mengetahui seberapa vital kemudian jembatan ini dibutuhkan untuk mobilitas warga di sana. Oke, siap. Baik, kita akan berbincang dengan warga. Pak, izin Pak, seberapa pentingkah memang jembatan ini untuk masyarakat? Kalau di jembatan yang sementara ini diprioritaskan di anak sekolah. Kalau dia muter dari jalan alternatif itu sekitar 1 kilo. Ini untuk sementara ini penghubung jalan antara 3 desa, Panjang Jaya, Situmbun, sama desa Kamean. Berarti cukup penting sekali Cukup penting sekali demi stabilitas ekonomi di masyarakat di Kecamatan Mendalawangi. Nah Pak, jika masyarakat untuk menuju ke pasar atau ke sekolah ini jaraknya harus menempuh berapa kilo nih? 1 kilo Pak. 1 kilo. Dari belokan sebelah kanan kiri sampai ke ujung itu kisaran 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo lagi. Nah, baik pemirsa, itu tadi saya telah berbincang dengan masyarakat seperti itulah. Apa pentingnya jembatan di Desa Sinarjaya ini yang menghubungkan antar desa. Ya. Baik, itu dia pemirsa laporan dari rekan Andre Sopian dari Pandeglang, Banten. Terima kasih atas informasinya Andre. Kita harapkan ini bahan-bahan untuk membangun jembatan sudah mulai berdatangan ya. Semoga jembatan permanennya bisa segera dibangun dan mobilitas warga di sana pun terutama anak sekolah ini bisa lebih mudah lagi. Terima kasih menantang Andre. maut begitu ya.